Assalamualaikum, halo semuanya, bertemu lagi nih. Kali ini kita akan membahas tata ruang dan rencana tata ruang wilayah atau biasa disebut dengan RT/RW. Kamu merasa tidak kalau semakin lama wilayah di bumi ini semakin padat dengan bangunan-bangunan? Bahkan sekarang ini kita sulit banget menemukan sebuah tempat yang terbuka untuk santai. Yang lebih parahnya nih, kalau kita lagi lewat pasar, jalanan yang harusnya kita gunakan untuk jalan kaki sudah dijadikan pedagang sebagai ladang jualan mereka. Apakah di Indonesia ini tidak ada aturan untuk penataan pembangunan? Sebenarnya di Indonesia sudah ada undang-undang tentang tata ruang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Untuk menyempurnakan undang-undang ini, ada lagi undang-undang terbaru yang keluar pada tahun 2007, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang setiap wilayah di Indonesia. Dalam undang-undang ini, semua telah diatur, dari bagaimana seharusnya penataan ruang setiap wilayah di Indonesia, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Dari pengelolaan, penataan, dan pengendaliannya, bagaimana perencanaannya hingga ke pengawasannya, bahkan siapa saja pelaksananya hingga sanksi bagi yang melanggarnya. Sebenarnya tata ruang itu apa sih? Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun baik secara nasional, regional, maupun lokal. Ingat ya, kata kuncinya adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang itu apa lagi? Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan sarana prasarana. Ulangi ya, susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan sarana prasarana yang fungsinya untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pusat-pusat pelayanan contohnya adalah kantor-kantor pemerintahan yang fungsinya untuk melayani masyarakat. Kantor camat, kantor lurah, kantor bupati, wali kota, catatan sipil, rumah sakit, dan kantor-kantor yang melayani masyarakat. Jaringan sarana prasarana contohnya adalah jaringan transportasi, bagaimana jalannya, bagaimana noda transportasinya, atau jaringan komunikasinya, apakah lancar atau tidak, jaringan energinya, apakah listriknya bagus atau tidak, jaringan airnya, tersediakah air bersih atau tidak. Pola ruang adalah distribusi atau pembagian ruang dalam suatu wilayah yang peruntukan ruangnya untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Contoh ruang untuk fungsi lindung adalah suaka marga satwa, hutan lindung, cagar alam. Sementara ruang fungsi untuk budidaya contohnya adalah pertanian, perikanan, penerbangan, industri, pariwisata, tempat ibadah, pendidikan, dan pemukiman. Tata ruang itu sendiri berasal dari penataan ruang. Penataan ruang itu hasil dari rencana tata ruang. Jadi tanpa sebuah rencana tidak akan ada penataan. Tanpa adanya penataan tidak akan ada tata ruang. Jadi semuanya diawali dengan perencanaan. Rencana tata ruang adalah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagai acuan untuk perencanaan jangka panjang. Sementara penataan ruang adalah proses mengelola, memanfaatkan, dan mengendalikan sebuah ruang. Penataan ruang ini sangat mirip dengan penataan sebuah rumah. Bagaimana kita memanfaatkan lahan? Harus ada ruang tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu.
Jadi, kita bisa merasa nyaman di dalam rumah. Sama seperti konsep penataan rumah tadi, penataan ruang di wilayah Indonesia juga sama. Ruang di bumi Indonesia tidak hanya diperuntukkan untuk manusia saja, tapi harus mempertimbangkan makhluk hidup lainnya demi keseimbangan kehidupan. Penataan ruang yang baik seharusnya yang pertama harus mampu melindungi keamanan individu. Hal ini bisa dibuat dengan berbasis sumber daya alam yang ada. Yang kedua, mampu memberikan kenyamanan untuk masyarakat dengan memberikan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, mampu menjamin proses produksi dan distribusi yang efektif, diantaranya dengan pengaturan jalan, lalu lintas, lokasi perkantoran, pasar, dan hal lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat adalah mampu mewujudkan lingkungan fisik yang berkelanjutan. Hierarki perencanaan tata ruang di Indonesia ada 3, nasional, provinsi, dan kabupaten. RT RW nasional cakupannya adalah pulau dan kepulauan dan juga kawasan strategis nasional. Provinsi dan kabupaten itu sama, RT RW kawasan strategis provinsi, rencana daerah kabupaten kota, rencana daerah kawasan strategis kabupaten atau kota, rencana daerah kawasan perkotaan dan metropolitan, rencana daerah kawasan pedesaan dan kawasan agropolitan. Sebagai contoh, ini adalah rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta tahun 2011 hingga 2030. Pada peta ini, wilayahnya dibagi menjadi struktur ruang di mana ada jaringan jalan, sistem jaringan jalan, wewenang pemerintah DKI Jakarta. Untuk pola ruangnya, ada yang berfungsi untuk kawasan lindung dan ada untuk kawasan terbuka hijau, kawasan pemukiman, perkantoran, dan kawasan lainnya. Ini adalah salah satu contoh perencanaan tata ruang wilayah. Ini adalah tata ruang kota Brasilia, Brazil. Salah satu tata ruang kota terbaik di dunia. Bagaimana menurut kalian? Jadi apa yang akan terjadi jika sebuah wilayah tidak memiliki tata ruang yang baik? Yang akan terjadi adalah ini. Oke, sekian materi kita kali ini. Semoga bisa paham ya. Jika masih belum paham, ulangi lagi nonton videonya. Kalau tidak paham juga, boleh chat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.